City 3, United 0. Ini skor apa penghormatan untuk nomor punggung Benjamin Sesko? Selamat datang di Tackle Bebas. Bentar. Kenapa ngerayu, Gus? Ya nggak apa-apa, gue menang. Kok tepuk tangan dia. Apresiasi. Oh, apresiasi. Masalahnya apa? Apresiasi. Kalau kalah memang apresiasi aja, bro. Oh. Itu aja sekarang. Kalau makin gak menerima, makin kelihatan tolol. Karena kan City 3-0. Yes. Arsenal 3-0. Wih, iya. Madrid 2-1. susah banget sih. Main 10 pemain. Alasan. Main 10 pemain Hausen itu. Oke, ntar kita bahas ntar. Ya kita akan bahas Premier League juga, bahas La Liga juga. Ya. Tapi sekarang ini game absolute cinema. Yes, Setuju. Yes. 7 goal thriller. Nah, Juventus lawan Inter, Derby d'Italia, Grande Partita, Derby Turam, Nah. Derby Turki. Oh iya. Dertu. Derby Turki, Derby Turam, Dertu. Derby Turki. Oh, Çalhanoğlu sama Yildiz maksudnya. Derby Turam, Derby Turki. Iya, Dertu. Derby 2 kiper jago juga sebenarnya, tapi banjir gol. Oh, iya. Sommer dan juga Keren. itu Oreo itu Oreo bajakan. Di Gregorio. Gregorio. Tapi ini efektif karena Juventus 4 shot on goal, 4 gol. Yes, itu gila Nah, sih. itu efektif dan Lebih efisien. efektif. Tapi memang ke Juventus sejak musim ini, gue sih ngelihat dia tuh cukup efektif ya dari sisi serangannya, terus juga gimana cara dia membangun, nggak perlu banyak peluang, tapi bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Ya. Karena ini nih mengingatkan gue sama Juve era Allegri, cuman lebih bertenaga, lebih progresif. Ya. Karena era Allegri itu udah kelihatan sekarang di Milan. Milan kan gitu, menang XG kecil kemarin, menang tipis. 1-0 Modric golin ya. Luka Modric ya. Dan ya ini Juventus menunjukkan bahwa saatnya dia balik lagi ke kandidat juara sih. Betul. Oh, tapi Sampai kalau kan juara udah sampai situ. kandidat juara. Iyalah. Kandidat ya. Mentality kayak gitu. Title race Kandidat. paling menarik itu lawan Napoli sih. Napoli juga bagus. sih. Nextnya juga dia di UEFA Champions League bakal lawan Manchester City ya. Iya, KDB Di kembali. home ya? Iya, Home ya? home-nya City. Ya home-nya City. Tapi ngomongin soal Juventus, sebenarnya emang gue udah nonton dari waktu pas FIFA Club World Cup. Gila. Kan Madrid ketemu Juventus waktu itu kan. Madrid Pelatih Juventus. Juve siapa? Igor Tudor. Igor. Asalnya. Negaranya. Negara Itali bukan? Enggak, bukan. Igor. Namanya Igor. Igor Brazil. Sekoji. Brazil Igor siapa? Enggak tahu gue Igor Tudor dari mana, guys. Komen di bawah guys. Bandung, Batagor. Habis lah Batagor. Habis nih orang disikat nih, habis. Nggak, cuman emang Juventus tuh emang tahu apa si Igor Tudor tuh tahu kalau misalnya lawan tim yang emang mungkin superior dalam positioning base dan juga possession ball, ya mereka lebih baik nunggu. Ya. Dan kemarin bisa dibilang lebih efektif menyerangnya dibanding Inter Milan gitu. Walaupun satu sisi sih gue ngelihat sebenarnya dari secara defense Juventus tuh terkadang suka numpuk di dalam kotak penalti sampai lupa di bagian di depan kotak penaltinya. Makanya terkadang ada momen Çalhanoğlu, momen si siapa? Second line ya, dari second line-nya bener. Terus juga ada gol Turam juga ya dari sundulan. Juga. Ada kakak bahkan sundulan juga tuh. Iya, dua-duanya sundulan. Jadi menarik juga. Tapi yang paling menarik sih sebenarnya tuh ada pemain-pemain mudanya Juve tuh si Kenan Yildiz sama si Adzik itu ya. Yang menit terakhir ya ngegolin ya, long shot itu dan itu jadi pembahasan juga sama beberapa warga Serie A tuh terutama yang bilang ini kayaknya Jan Sommer mungkin masanya udah habis karena biasanya tuh santapan-santapan bola long ball itu tuh Jan Sommer banget gitu. Tapi kadang memang kalau tendangannya spektakuler, kadang kiper siapa juga susah sih. Iya. Maksud gua emang kayak Yildiz dan Adzik ya, itu susah banget sih itu gila banget. Ya. Dan kadang nggak expect juga nendang ke situ, dari situ dan ke situ gitu. Berarti totalnya 3 itu ya di tendangan luar kotak penalti ya? Hakan, Screamer ya. Hakan, Adzik. Tapi Hakan tuh ada yang Iya, tipis kotak penalti nggak sih? 1. Dia kan 2 gol kan. Iya. itu kayak golnya James tuh ya. Ditahan dulu, Tapi muter. lebih Dia ke samping. ya, Lebih James dong, iya. lebih keren James. Iya, lebih keren James. Maksudnya, iya James kan keren. Iya, keren lah dia ganteng. Waduh, Kenapa? makin nih. Hakan Çalhanoğlu dulu ganteng loh waktu Iya. sebelum botak. Maksudnya botak-botak jelek. Enggak, maksudnya mengalami kebotakan. Oh, iya. Kan dia padahal bisa ke Turki ya. Iya kan dia negara itu. Dia dari Turki kalau kebotakan. Gimana sih? Gila. Dan sebenarnya ada ini ya, inovasi yaitu RevCam. Iya. Oh, iya, kita itu bisa melihat Turam gila. sama-sama protes. Iya. Ya.
Ini sama-sama protes sama begini gayanya. POV Kayak- ini Lilian Thuram ngeliat anaknya. Bener, ini Iya. kayak Semua. mungkin pas zaman mereka dulu gitu kan. Lagi main di belakang, Iya, lagi. Mama bukan aku mah, dia yang duluan gitu. Nah. Mungkin. Itu tuh POV kita ngelihat ruang tengahnya rumah Thuram. Bro, Ya, Oh, ruang iya. tengahnya lagi kayak Lagi gitu. berantem. Dua-duanya selebrasi, gol dua-duanya tuh Thuramnya. Sama ya. oh ya kayak gini, Nah, gini juga ya. gitu. Dilihat Iya. bapaknya dan Bapaknya juga selebrasi, maksudnya 2 gol itu. benar. Dan Bapaknya selebrasi. kalau Bangga. ya konten yang dari tackle bebas kemarin, Iya. itu sebenarnya Labib udah bilang soal Kepren Thuram. Oh iya. Dia mau bandingin Kepren Thuram, tapi dibalas sama internya itu Susic, Peter Susic ya, bukannya Barella gitu Iya. kan. Iya. Nah, Susic karena di starter. Mungkin gua nggak tahu Cifu mikirnya gimana, cuma memang itu mungkin salah satu faktor juga tuh. Karena dia ada kemungkinan juga sebenarnya bisa jadi pivot juga benar Gua setuju. Barella Gua gitu setuju. kan. Tapi dia nggak di starter, ini malah pemain yang interisti gadang-gadang sebenarnya bisa untuk jadi ya maksudnya Barella. next man up-nya lah Iya. gitu, next man up-nya. Tapi ngomongin Sucic sih, gue setuju sih sama lo. Maksudnya mungkin itu bisa jadi the next kadang-kadangnya midfielder Inter kemudian ke depannya ya. Maksudnya ada Mkhitaryan mungkin udah tua juga, udah 36. Tapi Barella tuh dari 3 tahun terakhir itu tuh memang jadi ya ininya Horse role-nya, Iya, gua Role-nya. setuju. tengahnya. Karena siapapun pelatihnya nggak keganti si Betul, Barella. betul. Ya maksud gua bisa diduetin dengan Barella. Bahkan Inter tuh sempet di bulan Januari kemarin tuh sebenarnya pengen ngincer satu gelandang Kroasia lagi. Itu wonderkid juga dari Dinamo Zagreb, yaitu Martin Baturina. Cuman gagal. Pemain sekarang tahu dia. Iya, cuman gagal karena menurut gue itu bakal jadi duet menarik tuh dua Kroasia itu kan. Soalnya kan Inter kan lumayan cukup identik dengan midfielder Kroasia ya. Kovacic, Brozovic ya. Nah. Siapa lagi? Modric. It's Modric doang. nggak dong, Modric Iya. nggak. Modric kan Milan. Igor. Igor tuh Kroasia. Nah, Aku baru tahu Igor tuh Kroasia. Rima namanya Rima. Oh. Igor Tudor. Tudoric kan dia namanya. Igor Tudor back. Bener gak Todoric lu? Bener gak lu? Enggak. Enggak, tapi bener Kroasia bener. Oh Kroasia ya. Tapi maksudnya itu bener sih. Maksudnya Sucic tuh bisa jadi pembeda di Inter Milan sebenarnya mungkin di pada saat starting dari awal ya. Cuman ya it is what it is. Juventus Bang Labib selalu bilang kan kalau Igor tuh udah megang grintanya ya, apa sih grinta ya? Semangatnya. Iya, semangat Juve-nya balik dan kelihatan banget mentalitasnya. Karena dia kan salah satu legenda Juventus juga dan juga di zamannya memang salah satu jenderal ini belakang lah. Iya. Jadi ya cukup vokal. Kalau misalnya pelatih berasal dari pemain dan memang disegani ya, pemain disegani itu ada respect tersendiri gitu. Gue juga ngobrol sama Labib kan, orang Italia langsung nih kan, Labib kan Labibnya. asli gitu. Tali Depok ya. Dia bilang Labib bilang katanya klub-klub di Italia bahkan timnas Italia itu tuh selalu butuh abang-abangan Iya, untuk yang bisa didengar karena memang ini selain memang flamboyan si pemain-pemain Italia ini memang pada egonya tinggi. Iya. Nggak mau dengerin pelatih yang tahu apa lo gitu. Karena mereka ngerasa bahwa pelatih yang besar di Italia atau pelatih asli Italia itu tuh kayak taktik lebih dari pelatih-pelatih lain gitu. Itulah kenapa mau orang benci atau orang sering ngehina Max Allegri. Tapi tetap Lebih segani. Maksud gue Allegri kayak ya udah Allegri. Kenapa doang cuma pelatih. Allegri? Kenapa nggak Ancelotti? Oh bukan. Ancelotti bagus. Bagus maksudnya Ancelotti orang lihat gitu ya benar-benar gila nih di UCL juga bertahta di beberapa tim yang beda gitu kan. Iya. Maksudnya Allegri kan istilahnya ya lah Allegri secara taktikal juga gimana cuma di Juve juara. Di Milan juara. Bahkan dipanggil Nunjukin. lagi, masih berkali-kali loh. Di Juve berapa periode, di Milan berapa periode ya kan. Jadi ya ibaratnya ini dia sepele tapi dia tuh figur abang-abangan dari abang-abangan. kalau di Inggris tuh kayak Sam Allardyce tapi untuk mengangkat tim yang Hudson lah. Ya kalau untuk Sendice. Ya, yang enggak Sendice mah baru. Sam Allardyce lebih Dia sama Roy Hudson ya. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya si Cifu ini kan sebenarnya juga ibaratnya kalau dibilang legend tadi lo bilang legend Inter ya. Mau gimana pun dia anggota treble loh. Legend Inter. Dari mana negaranya? Cifu. Nggak tahu. Brazil. Cifu. Cafu. Kita nggak kasih tahu ya kalau Cifu yang dia. Ya. Lu cari aja sendiri. Buat penebas, Nah, tulis di kolom komentar tahu dari mana. Lo kalau tahu negaranya tanpa Google ini Iya. jujuran aja. Kalau lo tahu negara tanpa Google lo boleh cekin dia ya. Iya. Boleh cekin Waldo. Jadi tadi soal Grinta dan gue juga melihat ini kan Juve ada slogan Fino alla fine. Iya. Artinya kayak semangat sampai akhir. Itu kayak slogan mereka banget dan itu benar-benar ditunjukin sampai akhir bahkan pemain yang bahasanya Alessandro De Labib Yes. itu dia kan bilang Alessandro De Labib kan bilang kalau Azic ini muda ya 19 tahun kalau nggak salah dia bolak-balik masih Juve U23 Tahun lalu masih U23 ya, jadi memang mengejutkan gitu. Maksudnya lu bilang kiper bagus Homer
dia yang nendang gitu. Kalau atlet yang nendang kadang kan cuma misalnya di lapangan, Waldo yang nendang ya, kadang kiper slow aja. Gak usah Waldo, Ugarte nendang mana nendang Ugarte kemarin. Ugarte lagi. Tapi kekalahan ini membuat memang Cifu goyang nih. Ada hashtag Cifu out udah mulai. Oh iya, Karena sudah cepet itu. dua kali dari 3. Iya. Sama Udinese kalau di kandang lawan Juve. Nah ini kayak gimana nih, lagi mulai goyang lah. Karena dia menang 5-0 lawan Torino kan. Jadi masih belum. Dan perjalanan di Champions League juga karena perbandingannya Simone Inzaghi. Iya, Tahu iya, pasti dua jauh. final. Dan Iya. Tudor tuh dari musim lalu kan megangnya Iya. walaupun gak full. Iya. Jadi adaptasinya udah bisa terjadi bahkan di bursa transfer. Cifu mau gimana pun laga kompetitifnya itu baru mau awal musim ini kan. Iya. Dan udah Di Serie A ya mainin, maksudnya? iya mainin pemain barunya, dibeli dari Manchester City juga, Manuel Akanji Oh kemarin. iya. Tapi iya, iya. Akanji bingung deh 3 back kayaknya deh. Iya bener bang, kerasa banget dia. Bukannya di Swiss dia pakai 3 back ya? Tapi kan dia jago Nggak sendiri, jago sendiri di back. Jago Sendiri. Kalau di Swiss, Sander Ross Ya kan nggak bisa ada disalahin. Sander Ross, Sander iya. Ross kan Swiss juga Sander Ross. Nah itu rasakan ya para fans Inter punya back kayak Akanji itu. Karena fans City juga udah pusing dengan Akanji. Oh iya. Bagus loh Akanji. Enggak, jelek bang. Abis treble itu jelek, dibeli cuma buat treble. Skillnya abis di situ. Wih, keren. Kayak pemain Inter dulu. Apa? Memang sekali pakai. Sekali buat pakai, treble iya. doang. Tapi kalau tadi Dita kan bilang soal kalau biasanya ex pemain Ya. itu jadi pelatih itu biasanya mungkin jadi abang-abangan. Mungkin nggak cuma di Itali, Nah. tapi banyak yang mulai membanding-bandingkan dengan salah satu ex pemain dari Manchester United yaitu Ruud van Nistelrooy yang di sosmed sekarang udah mulai digoreng bahwa gimana kalau waktu itu tetap perpanjang Nistelrooy bukan Amorim yang sebagian fans MU atau semua mungkin bilang dia kepala batu. Gimana? Ketu dia. Apa? Kepala batu. Ketu. Ketu. Kebat. Ya, Amorim ini pertama kalinya gua menyalahkan taktik Amorim Oke. Iya. untuk laga lawan City. Iya. Gua selalu Bukan pemain, bukan pemain. Bukan main. Oke. Sekali lagi gua selalu ada seperti yang dikatakan Fergie bahwa ya kita harus ada di ngantuk. Nggak boleh orang saya berpendapat, nggak boleh. Bukannya udah terus. terlalu capek saya dengerin fans MU tuh ngeluh mulu. Ya tuh. Nah ini pertama kali bahkan jujur gue pertama kali untuk menyalahkan taktik Amorim. Oke. Kepala batunya Amorim. Apa lu kasih tau dulu jelasin. Iya karena sekarang gini, gue tidak pernah menyalahkan dia menggunakan pakem 3 backnya. Bahkan Oke. sebelum pertandingan dia bilang Ya. kalau Ineos mau meminta mengganti sistem dan filosofinya, ganti orangnya, bukan filosofinya, bukan sistemnya katanya. Jadi dia minta gua aja yang diganti, gua akan tetap main 3 back. Dan dia ditunjuk sebagai pelatih United itu atas portofolio dia membangun tim dengan 3 back. Jadi United udah tahu betul bahwa dia bakal main seperti ini gitu. Naif kalau misalnya kita tiba-tiba ngerengek bahwa ya jangan main 3 back dong. Enggak lah, itu pakemnya dia yang udah kita setujui kenapa dia di hire. Nah, tapi harus punya opsi dong, harus punya alternatif Setuju, dong. setuju. Enggak cuman lu 3 back ketika mentok, ketika kesulitan ya adjustment lah di pertandingan. Setuju. Meskipun di pertandingan enggak benar-benar saklek 3-4-3 gitu ya. Mungkin bisa jadi 5-3-2 atau jadi tiba-tiba nanti 4-3-3 ketika entah itu Euro atau Luke Shaw naik ke depan gitu. Tapi nggak punya opsi pilihan di mana mereka bisa mencari solusi dari tempat Bruno Fernandes ini. Jadi mungkin solusinya ini ya, Amorim harus bisa adjust dan adaptasi Iya, seperti betul. Patrick Kluivert kan. Wow. Ya kan backnya 3 jadi 4 jadi Iya, bener dong. Bener dong. Lihat komposisi pemain juga, Iya, kayaknya nggak bisa Nah, 3. itu menurut gua poinnya di situ menurut gua. Maksud gua gini Iya, loh. iya. Kesalahan Amorim kemarin menurut gua pertama itu dia keras kepala banget, masih tetap mau Iya. main 3 back. Terus habis itu yang kedua soal komposisi pemain gitu. Menurut gua formasi 3 back dengan lu mengandalkan 5 midfielder, anggaplah 5 atau ya punya 2 wide midfielder ya, 2 midfielder sayap. Lu harus punya salah satu core-nya itu adalah midfielder sayapnya lu harus bagus gitu loh. Nah, masalahnya dari transfer kemarin, gue tuh selalu kesel. Gue pernah ngomong sama lu kan sebenarnya MU tuh permasalahannya apa sih? Kok fokusnya ke striker doang? Emang nggak fokus di belakang atau gimana? Kata lu, nggak aman-aman aja belakang kok bagus-bagus aja. Oke, fine. Tapi menurut gue kalau main 3 back sayap itu tuh harus yang proper dan bisa kreatif. Iya, betul. Gitu. Betul. Dorgu dan Mazraoui menurut gue it's not the right option gitu. Maksud gue waktu itu sempat ada bukan free, maksudnya ada kosong tuh si Theo Hernandez baru cabut dari Milan. Ya.
Miguel Gutierrez yang akhirnya ke Napoli sekarang gitu. Itu 2 pemain yang sebenarnya bisa dimaksimalkan MU ataupun Alvaro Carreras gitu ya sekarang di Madrid. Setuju, gua setuju. Dan kemarin itu bener-bener nggak sesuai dengan apa ya, pemain komposisi squad itu nggak sesuai dengan formasinya. Transisi berantakan banget. Padahal menurut gua kalau transisi berantakan harusnya Amorim tuh udah bisa, oke, gua reaksi ini. Iya. Reaksi apa yang gua lakuin? Oke, Bruno Fernandes gak bisa main deep. Ya. Gua main di center attack midfielder lagi. Duetnya Ugarte siapa? Maino masukin. Setuju gua. Lihat Maino babak kedua. Dari awal gua bilang bahwa ini nggak bisa. Bruno tuh selalu Iya. dipaksakan Iya. di CM, jadi nggak Iya. punya Potensi terbaiknya. terbaiknya nggak keluar Iya, gitu. setuju. Padahal kan Gila, dengan Number 10 dengan kalau- Matiskunya cedera, itu kan blessing in disguise. Heeh. Bahwa bisa nyoba lagi untuk majuin Bruno. Iya, iya. Ini nggak dipakai, tetap main dia di CM, didampingi sama Ugarte. Yang mana di musim lalu pun seperti itu, rapuh sekali gitu. Gua tambahin dikit, sorry ya, gua tambahin dikit. Satu hal lagi nih. Oke, ada nilai positifnya. Dari sisi serang Man United gua suka banget sisi serangnya. Dia punya Sesko, Amat, sama Mbumo lah. Ya, eksplosif sekali. Mereka, Eksplosif. Sesko misalnya, anggaplah Sesko megang bola. Oke, Mbumo sama Amat tuh yang nyari space di belakang. Dan demikian lah. Mereka saling berubah posisi buat nyari space. Ya. Tapi terkadang gua ngelihat kok di match kemarin, itu tuh kayak mereka bingung. Apa perlu, udah biar 1 orang pemain aja nih. Sesko nggak perlu banyak tugas, udah biar lu isolate defensive line. Nah, si Mbumo sama Amatnya mungkin buat ngebantu serang gitu. Karena menurut gua kemarin tuh transisi berantakan banget gitu loh. Walaupun satu sisi City Kusanov sama Wah. O'Reilly gila sih. Gua akuin. Siapa ya? Kusanov. Ini yang kemarin dihina-hina dia itu Kusanov. Oke, tadi kan kita pakai ini ya bahasan yaitu Man United. Iya. Yang mana yang kalah yang lagi misu-misu. Nah yang menang gimana nih? Ya, menang bro. Tapi enggak, ini sebelumnya sorry. Iya. City nggak begitu spesial kan semalam. Gua setuju. Nggak, akuin. Nggak begitu spesial, iya. MU-nya aja yang terlalu Iya, jelek gitu. iya. Ini kan kayak ngelawan Wolverhampton kan, sebenarnya. Jadi nggak bisa jadi acuan, tapi bisa nge-boosting untuk ngelawan Ya, Arsenal ya, dan itu juga setuju. Napoli. Nextnya Arsenal ya? Arsenal kalau di IPL. Napoli baru Arsenal. Enggak, Napoli dulu baru Arsenal di UCL. Nah, itu apa ya, kalau ngeliat City semalam, gue lebih ke menyoroti, kok bisa lu main bertahannya bagus, Ya. clean sheet. Ya. Sesuai prediksi gue clean sheet. Karena Karena gue kita dari rumah juga kan. Beberapa kali peluang Bumo, ya walaupun mereka Iya. ada beberapa yang ke atas, ke samping tuh. Peluangnya sebenarnya banyak kan. ternyata dengan datangnya Donnarumma juga ngeboost apa ya, kepercayaan diri back-backnya juga bang. Lu setuju gak kalau Donnarumma mungkin ngasih leader ke defensive line-nya? Setuju banget. Dan nakutin striker lawan untuk Iya. buru-buru nge-shot. Iya, betul. Bener nggak? Jadi kayak nge-shotnya tuh kayak cari posisi yang sulit gitu. Maksudnya Iya. menempatkan bola yang sulit. Alhasil melenceng karena dia pengen yang Pojok. sulit dijangkau Pojok, iya gitu. pasti. Karena gol-gol Donnarumma kan pojok-pojok Iya. kalau 1v1, gue ngerasain bang akhirnya punya kiper jago tuh Iya, enak iya. ya. Di Iya. sini aja gue emang. Jago di kaki, kalau di tangan kan dia gini. Iya. Agus. Iya. Jago di kaki, udah dong pada setuju dong. Tapi kalau untuk save Oh, dia kayak jagonya save gini ya dari sana. iya. Begini nggak? Kalau enggak itu. Jaki dia. Maksudnya terakhir shot stopper City terbaik kan Joe Hart kan? Joe Ya, Hart. betul. Iya. Bravo kan gagal. Claudio Bravo juga hitungannya gagal. Dan apakah kan kemarin banyak yang bilang Donnarumma masuk ke sistemnya Pep atau enggak? Ternyata kan masuk-masuk aja. Iya. Bahkan di interviewnya Pep kan dia ngomong bahwa sebelum dia milih Claudio Bravo, dia itu milih Donnarumma dulu, Bang. Itu Dulu. Milan, Iya, di Milan. dari waktu di Milan. Mahal tapi. Tapi mahal banget dan akhirnya kesampean juga. Berarti kan ini udah dipikirin Pep mateng-mateng, nggak asal ngambil ternyata, bukan cuman file di bursa transfer terus diambil. Dan ternyata hasilnya clean sheet. Iya. Satu save yang menurut gue bagus banget. Krusial. Bumo itu. Krusial. Itu kalau misalnya Bumo masuk, ya ada perubahan Taktik. permainan. Itu pas 2-0 ya? 2-0. Ini 2-1 pasti akan ada booster juga. Nah, dan yang gue lihat dari semalam itu adalah skuad deep mau City atau United itu ternyata jelek dua-duanya ya. Squad deep ya, squad depth. Bahkan di squad depth-nya si United masang 2 kiper. Bro, enggak. Ada Lemans, ada Hitan. Sebenarnya nggak ada pemainnya dong. Gak ada. Enggak, Punya Mon sama Iya, dicatat Depan tinggal cuma Zirkzee sama Iya, nggak ada pembeda. Zirkzee dan sisanya center Kemarin back. Maguire jadi kayak striker tuh maksudnya kan? Iya, mau jadi kayak striker. Tapi kan akhirnya malah sloppy golnya Haaland tuh Maguire juga kan. Tapi sebenarnya Luke Shaw itu yang salah. Iya, Salah Luke Shaw. passingnya jelek. Tapi kalau dia punya otak dan akal, Nah. Maguire di clearance saja. Dan yang gua Apa? respect adalah itu duet wing Manchester City, Doku dan juga Dorgu. Kok Dorgu lagi bagus sih? Dorgu juga bagus malam.
Dorgu pemain City itu. Dia terlalu banyak space tapi bingung mau. Iya anjir, kok mantul bang? Bola di bawah dia mantul. Tahu, nggak ngerti crossing kemana. Tapi Doku gokil banget sih. Iya, Doku gokil ya. Men. Gue minta maaf banget nih kalau sering ngata-ngatain Lu Doku. suka ngecengin Doku lu. Ya karena aneh bang biasanya bang. Tapi permainannya aneh. Atau untuk lawan seperti United butuhnya yang kayak Doku. Iya makanya itu. Nah makanya kan kalau main 3 back itu ketika udah ngelewatin satu orang gampang banget kan Ya ternyata emang kan. abis soalnya. Kalau misalnya main 4 back, Doku bingung biasanya. Nah itu kan Masih- problemnya berarti di defensive midfielder ya kan? Emang sebenarnya itu Makanya gue tuh selalu kesel gitu. Kok MU bayangin dalam sebulan awal yang FIFA Club World Cup jalan tuh, kenapa selalu fokusnya lini depan gitu? Tahu gua. Maksud gue, bro, lu masih punya Garnacho, lu masih punya Sancho, lu masih punya Anthony, lu masih punya Rashford, Højlund, bahkan Zirkzee, itu 6 bro. Ya, dia forward. Ruben Amorim. Gue ngerti juga, oke, problem musim lalu mungkin finishing. Goal. Cuman kan the most important thing ya udah kestabilan Defense, tim gitu. iya. Iya kan itu. Ya itu dia kebanyakan nonton YouTube-nya Coach Justin. Review kebobolan 4 gol, cetak 5 gol, you still win the game itu maksudnya. Kita mau tahu dari sudut pandang fans Arsenal coba tentang match semalam. Seneng. Gimana? Ya dia menikmatin aja. Ya, nikmatin. Lu menikmatin nggak game Kalau semalam? United. Ya gue sih sebenarnya ya netral ya. Siapa yang menang sebenarnya kan nggak ngaruh karena udah di bawah Arsenal kan pasti. Babak pertama ngantuk sih Bagi tapi. gue yang penting Burnley lawan Liverpool kan sebenarnya sama Chelsea sebenarnya yang gue lihat juga. Cuma kemarin udah gue nikmatin aja. Paling kalau yang gue lihat itu tadi gue bilang Dorgu pas banget sesuai dengan Doku. Doku sesuai dengan kebutuhan. Sama sebenarnya gini, kalau perspektifnya fans United, mungkin kayak ini Amorim batu. Nah kalau gue fans netral, ya gue melihat memang sebenarnya MU tuh kan nggak kalah secara permainan dari City. Babak pertama gue Sebenarnya ya, secara peluang juga sebenarnya ada segala macam. Cuma memang City ya udah kalau MU mau coba gempur kita, yaudah silakan. Gue akan main transisi, gue akan coba main direct. Kita adaptasi dengan kiper baru, dan itu yang terjadi kan. Maksudnya memaksimalkan bagaimana body balance, bagaimana composure, finishing klinis, itu kan yang terjadi. Bahkan kalau lu lihat yang golnya Haaland, itu kan juga terjadi dari assist Dorgu yang menang body lawan Euro. Doku. bolak-balik bul. Doku yang menang body lawan Euro. Iya. Tapi apresiasi dulu O'Reilly ini. O'Reilly ya. O'Reilly keren. Ngolongin. Yang ngolongin itu emang gila Maksud gua, O'Reilly. O'Reilly bagus dan kemarin ya, apakah emang dia bagus karena lawan United atau emang dia beneran bagus? Nah ini yang kita perlu cek secara konsisten. Cuma tadi gue bilang, bahkan sebelum bola nyampe ke Haaland, Doku aja bisa nutupin lajunya Euro yang jaga dia gitu loh. Maksudnya secara fisik kan sebenarnya ya Euro tinggi juga, bisa ada power juga kan sebenarnya, cuma bisa ditutup. Kalau Luke Shaw ya main juga on off ibaratnya kan. Mismatch itu pas duet. Mismatch banget dan emang itu diincar terus, dan kita harus ingat juga bahwa harusnya Haaland golin lagi. Sudah tinggal begini. Iya, udah lewatin. Tijani itu juga. Jadi Tijani Tijani itu paling lucu. Tijani belum ngesut, Bayinir udah begini duluan, bro. Udah pilates duluan nih. Bang, tolong bang. Bang, jangan serius-serius bang. Dia udah Bayindir, ya Allah. Pelan-pelan ya Allah. Waktu Haaland yang gol ketiganya kan dia udah bang. Masa serius banget Bang, main bola? masa nyerang mulu? Gimana sih cara nyerang? Gimana? Bayindir main FPL fix. Bayindir main FPL, Haaland sama Tijani main. Jadi gol. Baik. Karena gue hampir beli. Tadi kan gue masih punya duit buat beli Haaland di FPL. Tapi kayaknya Watkins bisa nih kali ini. 4 kali Watkins. Gue juga 4 Watkins kali. percaya bro, tapi Beli Haaland duitnya lu out. hampir hat-trick, hampir. Jadi, Ya, ini nambahin sedikit gatal aja soal Donnarumma. Bagaimana seorang kiper itu akan menjadi pembeda yang sangat signifikan untuk gelar juara. Karena save krusial macam yang Bumo itu akan sangat mahal harganya, apalagi memberikan kepercayaan untuk backline-nya lebih pede lagi dan memberikan ketakutan untuk para penyerang gitu kan. Ini world class kiper. Terus juga yang gue lihat adalah nggak perlu kiper yang benar-benar jago untuk build up serangan. Donnarumma contohnya. Ketika sudah memberikan kepercayaan di lini belakang, back tuh lebih tenang untuk build up. Justru kita berharapnya dari build up dari backnya gitu. Backnya lebih tenang untuk build up. Ya udah, sisanya ya mainkan ke tengah dan ke depan sih menurut gue itu sih. Asal jangan tanggung ya, kiper bisa build up seperti Onana gitu, tapi nggak bisa. Enggak build up yang seperti apa juga sih? Apa dia pernah assist gitu? Nggak ada juga kan? Kalau saya Ederson bagus Onana build up mana? Ada Amado Onana iya. ya itu jago itu. Beda orang. Dia marah lagi pernah di interview dipanggil namanya Andre Amado tuh. Ya, marah nggak lu kalau jadi dia? Iya marah dong.
Tapi bukan cuma City yang menang 3-0, ada juga yang menang 3-0 dong. Nah, itu karena gue Semua juga- berebut bridging, semua Iya. berebut bridging. Tadi sebenarnya bridgingnya nggak mau ke situ, cuma nggak apa-apa itu Iya. pas juga bagus. Gimana? Gue ngerasa gini, Gimana? Famosio works kan tuh Zubimendi. Zubimendi terlalu Iya, gila. Andrea Berta tuh kan masterclass tuh, Bener. transfer sukses semua udah Famosio bilang. luar biasa sumber informasi juga buat orang yang nggak nonton La Liga gitu ya. Jadi tahu pemain, cuma sayangnya kurang rutin aja Iya. bikinnya ya. Tapi kalau dari Arsenal sendiri, nah ini sebenarnya ini menarik karena Arsenal akan lawan City. Iya. Di mana City kemarin juga menang ya lawan tim yang tengahnya rada bolong. Nah, sedangkan yang Arsenal punya justru itu yang kuat banget. Betul, Sekarang setuju. Jadi upgrade banget di situ. Iya. Dan sebenarnya gue juga pas lihat, gue sebagai pecinta Declan Rice, pengagum. Ya. Pengagum. Takut tuh. PDR. Pecinta. Pecinta Declan Rice. Mau pecinta Declan Rice. Oh yang dikagetin. Gila. Pengagum ya, maksudnya kok pas lu gue starting 11, oh ini reuni Sociedad nih. Merino, Zubimendi, Odegaard. Oh iya. Yang Odegaard juga. aja. Iya, sebenarnya kurang fit Oh juga. iya, kurang Isak Odegaard. ya. Odegaard kurang fit dan akhirnya ya kambuh Itu lagi. kenapa sih dia? Kenapa sih? Dia yang lawan kemarin kan bahunya. Iya, Oh jadi sebelumnya emang udah cedera Iya, bahu, maksudnya dipaksa main. Iya, maksudnya dipikir bisa karena kan di Norway bagus. Iya. Mungkin kalau di Norway dia bebannya nggak sebanyak di kapten Arsenal. Iya. Makanya bahunya yang sakit. Ada Haaland, lebih Haaland yang bebannya banyak di Norway. Haaland sama Oscar Bob Ya, tuh dia kan berdua. mainnya bagus dan emang bisa dibilang yang dimainnya emang yang lagi gacor lah. Maksudnya Merino lagi gacor banget kan di Iya, parah. Di Spanyol juga. gitu kan. Jadi kemarin main kayak gitu dan itu memang tone-nya berubah. Kan awalnya tuh gitu, rada deadlock juga tuh. Karena Forest juga punya defensive fortress yang bagus banget. Cuma pas Zubimendi gol, men. Gila. Spektakuler gol. Izu. Wah, Itu. Zubi. sundulan ya. Enggak yang Yang pertama. Dari gol pertama. Iya, Gol pertama yang Iya. gila. Maksud gue itu gila. Maksud gue ini yang salah satu yang bikin gue suka Arsenal di masa lalu. Itu kan karena semua pemainnya bisa golin. Nah ini Zubimendi, gue nggak pernah expect dia adalah opsi mencetak gol. Ini 2 gol. 1 tendangan geledek Iya. ya dari luar kotak penalti buat orang yang kayak masih mensupport rapist ya, pemerkosa seperti Partey gitu. Aduh rugi nggak ada Partey ini kan. Nah, ganti Jauh lah gila. Jauh. Bro, come on. Partey sama Zubimendi Nggak banyak yang jauh. bilang kayak gitu. Zubimendi lawan Liverpool kesulitan, lawan United kesulitan. Lihat ntar. Ini Zubimendi. Lawan City kita lihat nanti. Salah satu bisa, gue nggak tahu ya, misalnya banyak orang muji Eze, Gyökeres, tapi menurut gue ini salah satu upgrade yang penting. Iyalah. Dan juga golnya, Ya itu kan sebabnya Madrid Sundulan pengen juga. banget tuh sebenarnya. gue tuh kayak, Zubimendi. wah ini Mahal lagi. Jago. gokil. Dan maksudnya semua golnya penting ya. Maksudnya gini, semua pemain barunya Arsenal bersinar. Yang kemarin-kemarin. Iya. Mosquera kayak nggak perlu adaptasi. Yang bagus. Ada beberapa Forest ada peluang termasuk yang sliding tackle nutup di. Bahkan Madueke jago kemarin. Gue juga. Madueke. Come on lah. Tapi dia secara technically bagus. Bagus. Kan gue bilang, gue nggak pernah ngecengin Madueke loh. Waktu lawan Liverpool, itu lawan dia emang lebih Kerkes. agresif aja, Kerkes, lebih bagus. Dan itu seimbang bisa kita katakan, bukan dia kalah loh. Iya, seimbang. Dan emang permainannya Arsenal kan lebih ke sisi kanan kan, makanya lebih banyak 1v1 battle di situ Nah, gitu. biasanya kanan. Tapi sejak ada Eze di kiri. Ya. Nah, Upgrade. Doa Martinelli kanan camat. Udah Martinelli. Martinelli udah. Udah main ke Flamingo aja Flamingo. Itu kan Martinelli. kiri, nusuk, umpan, tap in. Si siapa? Gyökeres. Ibaratnya tinggal dorong lah walaupun nggak kosong. Itu umpannya siapa sih yang long ball itu? Calviori. Calviori ya? Itu kan kayak gol Gyökeres yang waktu lawan kan. Channel dari kiri tak gitu. Tapi itu bedanya Gyökeres jadi vokal poinnya. vokal poin Eze. karena ada Eze. Kalau enggak, Gyökeres yang bisa ketarik ke situ. Soalnya kalau Martinelli nggak mungkin ya, pasti Nggak mungkin. ditahan. Martinelli nunduk, Dribble kehilangan bola. dengan bola. Atau bolanya out sendiri. Atau dia berantem sama bola aja. Pokoknya sibuk ya. Ibu. Nah kalau ini kan nggak ketebak tuh. Eze bisa Iya. lari bisa itu. Jadi ini hal yang bagus dan gue menantikan banget sih lawan City sebenarnya. Kalah tuh City itu. Iya feeling gue enggak. Feeling kalah lah, Bang. ya? Jujur lah. Tapi feeling gue ya. Iya, karena Arsenal lagi pede-pedenya lawan siapapun. Ayo. Ini jinx loh. Sumpah, gue udah ngomong dari Nggak, semalam. tapi dari yang lu jelasin tadi Di soal Emirates lagi. Di Emirates. itu pertama Emirates, terus soal midfielder lu solid banget. Makin seneng gitu. Si Gianni Reinders Nah, bang. waktu lawan Liverpool aja tuh ngebuktiin lu bisa main lebih defensif dengan Zubimendi, Rice sama Merino. Iya. Gitu. Itu Itu udah udah ngebuktiin lu udah proper midfielder, lu udah proper kedalaman squadnya udah lebih. geter kumisnya, geter-geter. Nah ini gue sebagai oposisi dari Iya. Arsenal ya. Yang kalau menurut gue ini terlepas dari nanti lawan City atau apa yang dimiliki Arsenal saat ini itu adalah modal untuk juara. Harus. Karena now or never kalau menurut gue ya. Iya. Dan Iya benar Buat lah. Arteta sih no order. iya benar-benar. Kalau menurut gue juga
kalau orang bilang, iya elah lawan Forest diglorifikasi, lawan Leeds ya kemarin yang menang telak juga diglorifikasi. Justru mereka Hal-hal kayak harus gitu. menang lawan tim-tim yang memang sudah selayaknya mereka menang. Ah, nggak itu. kayak Itu musim tuh, lalu. iya nggak kayak musim lalu yang kehilangan poin ketika Fulham, lawan-lawan gitu. yang di atas kertas Arsenal lebih unggul gitu. Iya. Dan mereka bisa bermain lebih pragmatis ketika melawan tim-tim ya unggulan gitu, lawan Liverpool, Iya. terus juga lawan Man United gitu, lebih pragmatis Iya, ya. pragmatis. Ya Dan mereka udah lawan United udah juga mau nurunin pragmatis. egonya lah ya. Setuju. Iya, jadi ini memang melihat bahwa Arteta Udah sudah prepare. mengeker dan menargetkan ini harus juara sih. Iya. Semakin Karena- dewasa juga Iya, sebagai pelatih iya. menurut gua. Dan dua hal yang gua akan bold underline lagi. Yang pertama adalah, gua pernah bilang di sini juga bahwa Gyökeres kalau lawan tim yang kayak gini, Ya. dia akan Gacor. gacor, dia attacking trigger dia bisa golin. Tapi kalau memang tim-tim yang tadi lu bilang, ya tim lebih besar, Ya. mungkin yang tradisional lah Ya. gitu. Sebenarnya emang yang tipe Havertz yang lebih pas. Iya. Karena lawan City, gue juga nggak yakin jujur. Gyökeres bisa cetak gol. Iya. Ya kayak kemarin Sama menang aja. Gyökeres golinnya. Karena di sana ada Ruben Dias yang Iya. siap untuk menutup dia seperti De Ligt dan Konate yang menutup dia menurut Ya. gua. Ya. Ada Tapi- Gvardiol juga. Ada Gvardiol juga bisa. Jadi Gvardiol maksudnya masih. mungkin dia akan cukup kesulitan kalau lawan City, tapi makanya pemain lain. Makanya gue seneng kalau ada pemain lain yang bisa golin. Dan yang dua yang perlu gue bold adalah gue selalu suka menang dengan clean sheet. Ih, sama. Arsenal baru kebobolan dari Szoboszlai. Dominik. Free kick. Dari far ya, Dominik. so far. Dari Dominik. 4 Gitu. game week ya. 4 game. Walaupun ya lawannya bisa Jago bilang, banget bro. ya, Back maksudnya, back four-nya Arsenal tuh gila lu. cuma kan maksudnya Jago banget. kalau nggak solid, jangan lupa juga yang perlu digarisbawahi adalah Saliba nggak ada. Tapi ini ada gantinya, ya kan? Saka nggak ada, tapi ada gantinya. Maksudnya Arsenal tetap bisa menang 3-0, Squad depth-nya, ya. menang lebih dari 2 gol Kedalaman dan clean sheet tanpa pemain yang biasa jadi starting eleven. Itu harus Ini digarisbawahi. Perez nih malah nungguin gratis doang mau Square akhirnya diambil kan. Iya. Itu 15 juta deh kalau nggak salah itu bergen banget. Iya, Madrid. Jadi Arsenal sekarang posisi 2 ya? Dua di bawah Liverpool Nah. yang menang. 1-0. Dan sebenarnya ya menyenangkan untuk para manajer FPL yang memakai kapten dia. Terutama gue juga punya Virgil, jadi ada clean sheet juga di sana. Karena kita semua kayaknya backnya clean sheet semua nggak sih kita semua? gua enggak Dorgu. Kenapa lu masang Dorgu sih bang? Gua aja gua Nggak, sell. sekarang gini. Lawan City kemarin ada peluang nggak dia? Dia kosong Asis nggak? gitu. Bisa asis nggak? Mantul. Cuman ini aja, aneh aja orangnya. Gila. Mending apa Dorgu? Maksudnya dari mending apa? sisi sistem, skema menguntungkan dia kan untuk Iya. kasih asis, Banget. untuk Tapi nusuk ke dalam. gitu. Kapasitasnya dia tuh gak segitu. Nah, ya. itu. udah Makanya mentok, kalau udah kalau mentok. main kalau beli Theo Hernandez, Iya. Karena kalau Munoz ya, gitu. Iya. Karena ditanya emang kalau main FPL dia bukan riset ya, eye test. sama gue juga, gue juga Nah, tes, beneran gak pernah mentok. gue Lu Grealish lu pilih. Iya, karena gue Tapi merasa nah. ini redemption arc-nya dia sekarang. Ya, Grealish kemarin menang kan? Everton kosong-kosong. Enggak, kosong-kosong. enggak. Main bagus tapi. Tapi main bagus berapa kali Tapi loh? poinnya 2 gue kecewa banget. Emi Martinez loh berapa kali nyelamatin Iya, Emi Martinez. temennya keren ulang banget. tahun. Oh iya. Martinez gila harusnya di ini ya, dimusuhin ya. Harusnya di United. Mau pindah nggak jadi. Cuma itu ya Liverpool tetap menang mau gimana pun. Ya ini calon jalan juara lah, menang-menang menit akhir. Jalan juara atau sebenarnya dia bakal slip. Karena dia 4 game golnya menit akhir terus. Antara Ya. mental juara atau jangan lupa. Sebenarnya mereka kesulitan. Ada kesulitannya lah. Makanya baru bisa menang di akhir. Bukan memastikan dari awal. Jadi memang itu kan tegang ketar-ketir juga lah. Ya, maksudnya kalau menurut gue soal ngomongin Liverpool tinggal lihat aja nanti week-week udah mulai sibuk, apalagi ada Week. Ada Iya, Champions ya. Champions. midweek dan lain-lain gitu kan, nanti kita lihat nih kedalaman skuadnya gitu gimana gitu. Tapi punya Isak dan Ekitike dalam Iya. waktu yang bersamaan sih itu udah. Itu udah another level itu. It's a problem tapi good problem. Untung Iya. Gehi hampir tuh ya. Iya, kalau ada Gay juga, wah. Wah. Gila. Apa itu? Gay-nya di Arsenal. Susah itu. Walaupun ya gue ngeliat gila gitu. Walaupun gue lihat Goblok. parah. Walaupun gue lihat jujur Jota sama Luis Diaz adalah pemain yang mungkin bisa membongkar Iya, permainan kayak Burnley kemarin. Jota. Oh, Jota. maksudnya kalau Maksudnya kalau ada Jota sama Luis Diaz loh. pikir. Kaget gua. Iya. Kaget. Dia tipe pemain yang itu loh. bongkar. Iya, iya. Burnley itu main 6-5-0 bro. Kemarin. Iya. Iya, iya. Ibaratnya tapi bisa kayak gitu loh. Ada celah-celah untuk bisa mengikuti malah penalti. Kemarin kan pas Frimpong masuk udah ada tuh warna lain. Selain salah yang nggak tahu ya kayaknya kurang meyakinkan sebenarnya. Cuma kayaknya dia kontrak sama FPL Ya. udah pasti dapat attacking return nggak sih? Pokoknya kalau misalnya banyak yang ngekaptenin dia, mainnya terakhir-terakhir aja ngegolinnya gitu. Iya, Bandar. Kemarin 93 Iya. dan ex pemain United. Nah ini gue Hannibal. ngerasa bahwa Hannibal sebenci itu sama United.
karena dia pengen ngebantu Liverpool sih. Terus dia nggak protes loh. Pas dapat handsball tuh udah nggak Tapi protes karena soalnya gini. iya Dia tangannya naik kayak katanya gitu kayak udah bener-bener tahu dia salah. Itu yang gue penasaran sebenarnya. Hannibal kan ketika Hannibal handsball, kan dia nutup muka. Apakah aduh gue salah atau Nah, bisa jadi tuh. mampus gitu. Cukup banget. Dan kalau menurut gua ini bukan keberuntungan apa yang dilakukan oleh Liverpool dan Arne. Itu mental. Bukan cuma mental bahwa keberuntungan itu diciptakan, diusahakan. Setuju. Ya, jadi 90 menit dia bener-bener ngedor, tinggal nunggu waktu aja. Dan ya hadiahnya ya di terakhir gitu. Satu sisi gak cuma Liverpool sih yang menarik itu kemarin Chelsea 2-2 kan. Itu juga. Chelsea 2-2 sama Brentford. Garnacho. Jujur gue pas 1-0. Palmer golin lagi. Gue habis Juve Inter kan, siaran gue balik sambil ngedit Arsenal tuh 1-0. Wah, Chelsea kena kalah. Maksudnya mau gimana pun saingan Arsenal lah gitu kan. Gue lihat, golin. Cole Palmer. Pas Caicedo golin, gue ya udah tidur deh, ngapain gue, ya kan udah beres nih. Ternyata pagi-pagi 2-2. Lupa kalau punya Garnacho dia di situ. Yang golin Caicedo atau Caicedo. bukan Job? Caicedo. Caicedo. Golin, tapi Gua- bisa jadi 2-2. Asis, Joao Pedro asis. Oh, Job asis ya, sorry. Gue makanya kaget bangun tidur kok FPL gue tinggi Caicedo, ternyata ngegolin. Iya. Caicedo. Ratingnya Caicedo gua. Gila, Jual Paulo juga narkoba dia. Caicedo, tapi dijual jadi Enzo. Tiba-tiba Palmer sembuh. Nah, itu untuk belum jual Palmer ya. Palmer tetap gua keep tuh. Tapi gokil ya, Paulo nih kita harus bilang bahwa dia wildcard kan. Poin 85 lucu. Ya, Berarti berhasil. Berhasil kalau itu. Cuman ya ngapain kalau masih di bawah-bawah ya? Itu aja sih. Mau 85 ya udah. Ada 20. Sebelumnya gimana? Paulo. 26 Mason Greenwood lu. Nah, Demi Celis aja Riyad gua. Mahrez. Apa? Riyad Mahrez. Riyad Mahrez juga. Savinho. Savinho sekarang. Ini hiburan nih, ini hiburan Man United. Iya. Fansnya kayak ngecek Iya. FPL orang. Kita Gua bikin- gede gua. Kita sebagai teman support aja ya. Nah, ayo Bang lagi Bang. Nggak apa-apa, Ayo, Bang. Nggak, sekarang udah fans United, fans lain tuh ngejek United tuh udah kayak orang digebukin sampai mati. Udah. Ngapain lagi anjir? FPL cari kesibukan Iya. lain. Udah menyon di bawah Bang. Udah Bang, udah kayak gitu. Oke, kita ngomongin yang menang-menang aja deh ya abis ini. Iya. Bagaimana Iya, benar. Real Madrid Kejepit. mengalahkan Real Sociedad lawan 10 pemain cuma bisa menang 2-1. Enggak dong. Enggak dong, 10 Madridnya pemainnya belum Madrid. main. Iya, sorry. David Hasennya. Madrid. Messi Messi center center back. Sorry, Messi center back di kartu. Messi jarang kartu merah, Bro. Hasen udah berapa kali kartu Ya merah? kan center back tapi ini center Gue mau back. mengenalkan lagi ya di episode tackle bebas beberapa bulan lalu. Waldo bilang Hausen adalah Messi-nya center back. Nah, Hausen. Hausen. Ballon d'Or dia. Ketenangannya, tapi tenang kok kartu merah. Oh, emang sih nariknya tenang, dia kayak gini doang narik gitu. John Key juga tenang. Cuman menurut gue itu harusnya nggak merah lah, nggak merah itu. Kalaupun emang kalau misalnya wasit tetap ke itu merah, at least cek VAR. Last man standing nggak dia? Dia nggak last man standing, sebelum masih ada Militao. Dokso. Ini yang apa terlalu dekat gitu. Iya. Bukan Dokso ya. Denial of goal scoring opportunity. Ya, ini bisa mencetak gol kalau dia nggak dilanggar. Sebenarnya masih ada Militao sih bakal kekejar sih harusnya, masih bisa kekejar. Nah, kan asumsi lo bakal kekejar. Siapa Nah. tahu dia naik keong. Si Iya, Militao-nya. Militao-nya. Iya. Tapi kalau misal di VAR sih gue nggak setuju itu merah sih. Karena Iya, dia- harusnya kuning. harusnya kuning itu. Nah, sebenarnya dan Hausen ini tuh sebenarnya nggak, ya 2 kali dia pernah kayak gini kartu merah kan lawan Dortmund Ya. sama yang sekarang Sociedad kan. Sebenarnya tuh kalau nggak salah gue hitung kayaknya 3-5 kali dia pernah ngelakuin ini, emang sering kayak gini dan emang Nakal aja, tangannya latah kali ya. emang bukan latah gila maksudnya ya itu emang, Iya, emang nakal. gatel dan emang ya itu resikonya kalau main high defensive line. Ya, Iya, setuju. Setuju itu. Ya lu harus siap-siap ngambil resiko dan mungkin emang resiko dia ngerasa kayak ini tuh harusnya nggak kartu kuning, nggak kartu merah. Soalnya waktu lawan Dortmund dia tahu dia merah, dia jelas dia tahu dia foul gitu kan. Cuma waktu lawan Sociedad ini dia tuh sampai protes enggak, two player dia sampai bilang 2 pemain. Xabi Alonso juga sampai ngomong kalau enggak ini tuh 2 pemain gitu. Coba cek VAR tapi nggak dicek. Nah berita terbarunya, correct me if I'm wrong ya, setahu gua salah satu wasit, entah yang wasit yang mimpin itu kan Gil Manzano kan. Gil Manzano ini emang problematik sebenarnya. Nah, Bukan problematik ke Madrid ya, tapi ke semua La Liga itu emang rada statement. problematik. Nah, problematik. antara Gil Manzano atau salah satu wasit di laga itu katanya disuspend gara-gara permasalahan kartu merahnya Hausen itu. Jadi emang pure salah gitu. Jadi menurut lu gimana? Ya menurut gua itu nggak kartu merah lah. Harusnya kuning. Tapi kan ya mau gimana udah menang 2-1,
menurut gue sih berharap harusnya ini kartu merahnya Hausen ini bisa di cancel atau at least ya udah 1 match gitu. Nggak 3 match ban gitu loh gitu. Tapi secara permainan mas gua kan lu selalu bilang Mbappe 15 goals. 50 goals 50 goals. incoming. 50 50 goals. Kemarin Prancis jadi Mbappe, mati. oh iya. Iya, dia kan Lu, Ya dia lu pernah suka, ketemu. lu Enggak. suka. Apa suka Mbappe? Suka gue suka. Ah, lu Hah? As a friend. As a friend. Si kan gue kenal ketemu juga nggak pernah. Oke, gol 1 assist ya. Mbappe. Mbappe ya. 1 gol 1 assist. Sama apa lu bilang Starboy. Reguler. Tapi jujur chemistry-nya mereka berdua enak banget sih. Ada guler. Iya iya. jauh. Nah, itu kayak Ronaldo dan Mesut Ozil bro. Terlalu berlebihan Mas Subon. Ronaldo Mesut Ozil bro, nyari passingnya si Guler. Ronaldo tinggal golin ya gitu. Ronaldo Mbappe tinggal golin ya gitu. Guti sama Raul lah dulu ya bisa. Iya, Guti Raul. Berarti ini Xabi Alonso Belum nonton, mudik ya mudik ini berarti kan? Mudik maksudnya? Mudik pulang ke Sociedad Oh iya. iya, bener. kembali untuk meraih kemenangan. Dia kan sebenarnya sebelumnya juga sebelum ke Leverkusen tuh dia ngelatih akademinya Sociedad juga. Iya, dan dia dari Sociedad juga. Dari Sociedad. Sama dong, karena lu bahas Madrid juga, paling nggak sedikit lu bahas Barcelona juga dong. Karena ini 3 pemain bikin 3 pemain brace sih, ya. loh. Ini Fermin. Ini membuktikan juga kalau Barcelona masih bisa survive tanpa Lamine Yamal ya. Yes. Soalnya Lamine Yamal katanya cedera. Dan Fermin. gue juga udah yakin ini bakal 3 poin gampang. Valencia tuh lagi gila lagi jelek banget. Musim ini sama musim lalu tuh lagi jelek. Dan ya shout out buat Fermin Lopez, Lewandowski, Rapinya. Rapinya. Itu mereka 2 gol semua. 2 gol semua tuh. Dan satu sisi pemain Barcelona tuh yang baru balik dan langsung ngasih assist tuh yang sempat diharapkan jadi pemain inti musim lalu, yaitu Marc Bernal. Marc Bernal. Pokoknya Bernal. Itu dia main juga. Jadi ya setelah satu sisi Barcelona lagi di tren positif gitu. Maksudnya mereka ngebuktiin nih gue tanpa Lamine Yamal. Emang Valencia lagi jelek, tapi itu sebuah statement. Gue ngalahin Valencia sampai 6-0, tanda sepowerful itu gitu. Dan Fermin Lopez itu juga ngebuktiin kalau misalnya banyak yang bilang waktu ditawar Chelsea 50 juta, enggak lah ini harusnya lebih dari 50 juta lah gitu. Dia ngebuktiin kalau misalnya dia tuh bisa bersaing juga di starting line up Barcelona. Jadi tetap 2 ini ya. Pusing. Tetap 2 ini, 2 horses racing tetap 2 ini. Iya, tetap. Ya harusnya, ya nggak tahu kan ke depannya. Cuman Atletico tuh dari 4 jornada dia lagi struggle 2 kali kalah setahu gue dan kemarin baru menang lagi. Menang kan? Kemarin baru menang. Iya. Kok bisa ya orang menang telak gitu gimana timnya? Pusing gua. Bisa 6-0 gitu. 3-0. 3-0 clean sheet gitu. Bisa main gimana caranya guys? Bayern tadi fans Bayern. Bayern juga bantai kan? Nah, Leverkusen akhirnya menang. Leverkusen menang. tanpa Ten Hag. Iya, masalahnya Ten Hag. Iya, benar. Masalahnya di Tapi Ten kan Hag. emang itu kan masalahnya syarat buat Speltak Indonesia ya yang ngebahas Bundesliga. Reza. Permasalahannya Leverkusen Gerhard. itu kan sebenarnya gini, maksudnya lu baru ditinggal pelatih hebat yang ngasih lu trofi udah lama gitu kan gak dikasih Ten Hag. trofi. Bukan Xabi Alonso dong. Xabi Nggak baru Alonso. dong, nggak baru. Yang baru kan Ten Hag yang baru. Iya, bukan, maksudnya kan baru ditinggal. Ini konteksnya waktu Ten Hag masih ngelatih Leverkusen. Tapi Ten Hag udah banyak nuntut. Ya sebenarnya tuntutannya juga ada 11-12 emang buat kebutuhan tim. Tapi tuntutan yang lebih nggak make sense itu adalah soal transfer gitu. Padahal ya Leverkusen baru ditinggal banyak pemain. Pada cabut semua kan tuh Frimpong lah. Terus siapa lagi sih? Banyak. Florian Wirtz. Wirtz ya kan. Jonathan Tah juga ke Munchen ya. gitu. Son Ini Heung-min. Capi ya kan. Son Heung-min. Udah lama itu. Ke Spurs. Udah lama itu. Udah lama. Kelamaan ya. Lama banget itu. Stefan Kisling gitu. Kibling. Tulisannya Kibling. Oh, Kibling. Cuman ya itulah Leverkusen Ya. akhirnya menang 3-1 lah. Gitu. Dan Bayern satunya juga menang 5-0. Gila. Bayern Ya, ya Bayern 5-0 ya lawannya Bayern. soalnya ini kan. Hamburger. Lawannya Hamburger. Hamburger gitu. Ya, ini kita lihat aja nih, maksudnya Bayern lagi atau gimana tim Bundesliga lainnya bisa step up atau enggak. Gitu. Ya, tapi Speltak Indo akan bikin handbook lagi sepertinya. Oh iya, bikin sebuah pokoknya sebuah NBK. ya barang lah gitu ya untuk bisa dibagikan untuk fans Jerman. Jadi kalau misalnya emang lu suka Bundesliga ntar bisa lihat karya mereka juga. Yes. Ya. Itu kira-kira ya Segitu kali aja. ini. Ya. Yuk kita akan nanti di akhir pekan kita akan bikin episode 2 big match terjadi loh. Apa tuh? Satunya kan Arsenal City. Bingung. Ya, gue ingat tapi satunya Arsenal City kan gue tadi ngomong big match. Iya. Apalagi Satu apa? Arsenal City, satunya MU Chelsea. Oh Big iya, match. big match. Big match Match memang. dong, match. Oh, betul. Big match. Sama sih. Big Mac baru Big Mac dia. Big Mac McD. Makanya kita lihat karena kan gitu. Kadang tuh Amorim juga gitu. Kadang nggak meyakinkan tiba-tiba menang lawan tim tertentu. Iya. Iya kan? Di Maksudnya Big Mo.
Big Moon. Streamer itu streamer. Ya. Jangan lupa juga buat yang sukanya kemana-mana tuh commute. Ya, Nah. atau mungkin naik motor di Iya, jalan iya. sambil kerja, bisa dengerin Teka Bebas di Spotify. Spotify. Yeay. Karena sebentar lagi Tackle Bebas akan diundang Spotfest. Iya. Podcast Festival. Podfest. Ya, Wih. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kita Dan baru 3 episode. ya, tunggu aja Tunggu aja. diundang. Ya itu seberapa Sebagai impactful tamu. kita, bro. Itu Sebagai ini ya. Itu dia, dan juga kita emang kalau misalnya lo adalah penebas yang mungkin masih nyari-nyari Ya, pengalaman kerja. Nah. Kita butuh AI, Nah, Ya, Anak itu- intern. anak intern. Ya, Iya. jadi kalau anak misalnya lo India. merasa butuh Prancis sih. kalau lo butuh kerja sebagai intern dan lo Lu- India, Iya. Nah, enggak, dan lu paham bola banget nih. Gue pengen mengepakkan sayap gue di industri Dan sepak mau bola. nongkrong sama Coach Justin. nah, itu minimal Minimal itu. mau foto bareng yang tahu jadwal Bisa. Jasin bisa langsung. Langsung ke sini. Yang dibutuhkan adalah desain grafis, Ya, Video editor. video editor, sama sosial Sosmed media spesialis. spesialis. Iya. nah, Iya. karena Waldo agak susah lah. Susah. Waldo Iya. Najib Jadi susah. gua lagi. Kalau Manaji ngedit dia banyak. Edit. Ya Paulo ngedit. Nah, Waldo agak susah. Ada yang nge-PC gua, Dok. Lu kan baik, Dok. Sekalian ini ya, Dok. Sekalian ini ya. Ya, terima kasih. Lagi episode hari Jumat. Dadah. Bye.